Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rahmansyah. Saya calon pegawai negeri sipil yang saat ini sedang bertugas di Biro Umum Setjen Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara serta implementasinya pada pegawai negeri sipil. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia membuktikan bahwa para pendiri bangsa atau founding fathers mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau golongan. Sejak awal pergerakan nasional, kesepakatan-kesepakatan tentang kebangsaan terus berkembang hingga menghasilkan 4 konsensus dasar: bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai alat pemersatu identitas, kehormatan, dan kebanggaan bersama. Pemahaman kita terhadap bangsa dan sejarah bangsa Indonesia memunculkan rasa bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, dan yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Aktualisasi bela negara dapat kita wujudkan dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara dalam lingkungan kerja sebagai ASN.
Lalu, apa saja nilai-nilai dasar bela negara? Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Implementasi wawasan kebangsaan dan bela negara dapat dilakukan melalui berbagai cara dalam kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kita. Berikut beberapa contoh implementasi yang bisa kita terapkan. Yang pertama, menjaga integritas dan etika kerja. Sebagai PNS, kita harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, serta memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, wawasan kebangsaan terlihat dalam cara Anda melaksanakan tugas dengan jujur, adil, dan tanpa diskriminasi, serta menjaga profesionalisme dalam bekerja. Menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pekerjaan adalah bentuk bela negara. Anda melindungi negara dengan menjalankan tugas secara jujur dan sesuai dengan aturan. Yang kedua, menghargai keragaman dan memperkuat persatuan. Pahami dan hargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam lingkungan kerja. Dengan memahami bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, kita dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama PNS dan masyarakat. Menghindari sikap atau tindakan yang dapat memecah belah persatuan bangsa, seperti diskriminasi atau intoleransi. Kita bisa ikut serta dalam kegiatan yang mempromosikan kerukunan dan kedamaian di lingkungan kerja atau masyarakat. Yang ketiga, peningkatan kinerja untuk kemajuan negara. Sebagai PNS, kita berperan dalam meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintahan. Menjaga kualitas kerja yang baik, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat adalah cara kita berkontribusi pada kemajuan bangsa. Melakukan tugas dengan sepenuh hati dan mengutamakan kepentingan bangsa merupakan bentuk bela negara. Kita ikut serta dalam pembangunan negara melalui tugas yang kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kebangsaan. Mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan seperti pelatihan tentang Pancasila, Undang-Undang 1945, dan NKRI dapat memperdalam pemahaman kita tentang nilai-nilai dasar negara. Secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang meningkatkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air seperti pelatihan bela negara yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau instansi terkait. Yang kelima, memastikan keadilan dalam pelayanan publik. Menyediakan layanan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang apapun. Hal ini mencerminkan komitmen kita untuk membangun negara yang berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui tugas sehari-hari, kita ikut serta dalam menegakkan hak-hak warga negara. Sebagai contoh, memastikan tidak ada diskriminasi dalam pemberian pelayanan publik adalah bentuk bela negara yang mendukung terwujudnya persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, menjaga keamanan dan ketertiban. Berperan aktif dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di lingkungan kerja dan masyarakat. Misalnya, mengedukasi masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh berita hoax atau informasi yang dapat memecah belah bangsa. Sebagai PNS, kita harus berperan dalam menjaga kedamaian dan ketertiban, mengambil langkah-langkah untuk memastikan tidak terjadi kerusuhan atau konflik yang bisa mengganggu kestabilan negara. Yang ketujuh, mengembangkan semangat gotong royong di lingkungan kerja. Mempererat rasa kebersamaan dan kerjasama dengan rekan kerja serta masyarakat sekitar melalui sikap gotong royong, mengutamakan kepentingan bersama dalam mencapai tujuan bersama, yaitu kemajuan bangsa. Bela negara dapat diwujudkan dengan semangat gotong royong dalam menyelesaikan tugas negara, baik itu dalam pekerjaan sehari-hari maupun dalam proyek-proyek bersama yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Kesimpulannya, dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai PNS dengan penuh integritas dan mencerminkan nilai-nilai wawasan kebangsaan, kita sudah turut serta dalam bela negara. Kita berperan dalam menciptakan negara yang lebih baik dan kuat, baik dalam aspek pemerintahan maupun aspek sosial. Demikian penjelasan saya tentang wawasan kebangsaan dan bela negara.
serta implementasinya kepada pegawai negeri sipil. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.